Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Sekarang saya tanya dulu gitu loh. Per hari ini teman-teman semuanya, siapa yang sudah didatangi oleh debt collector? Isi di dalam kolom komentar. Habis itu juga, siapa di sini yang sudah dicaci maki, dihina gitu loh? Isi di dalam kolom komentar. Apakah Anda sudah tahu nama aplikasinya? Nama aplikasi yang mencaci maki dan menghina tadi, dan siapa juga di sini yang sudah dihubungi di luar dari kontak darurat. Isi di dalam kolom komentar. Kenapa seperti itu teman-teman? Terkhusus untuk Anda yang mengalami telat bayar di kredit pintar, di pinjam duit, ada pundi, Watas, Bantu Saku, Samir, Uang Mi, Cairin, Krediwan, dan lain sebagainya, termasuk Esi Cash gitu loh. Anda simain video ini sampai habis, jangan Anda skip. Dan teman-teman semuanya yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk disupport, didukung juga supaya channel ini makin berkembang. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport dan mendukung. Kenapa saya pilih seperti tadi teman-teman semuanya? Karena gini loh. Kenapa saya pertanyakan siapa yang sudah dikunjungi oleh debt collector lapangan per hari ini gitu loh. Karena saya perhatikan menjelang akhir tahun itu memang pelepasan debt collector itu memang jumlahnya besar-besaran. Tapi si pinjol sebenarnya ketika debt collector ini dia turunkan ke lapangan, dia penuh dengan kekhawatiran gitu loh. Kenapa penuh dengan kekhawatiran? Karena dia tahu kualitas debt collector yang mau datang ke lapangan ini masih jauh dari kata sempurna gitu loh. Ya, karena masih banyak kekurangan dari mereka, mulai dari sertifikat profesi di bidang penagihan, habis itu cara mereka berkomunikasi, dan ini penuh kekhawatiran sebenarnya. Tapi pinjol banyak yang memaksakan diri untuk terus memaksakan debt collector lapangan untuk datang ke rumah. Nah, untuk teman-temanku yang sudah dikunjungi atau yang belum dikunjungi, kalau yang belum dikunjungi, tolong diusahakan teman-teman semuanya, Anda kompak. Sebelum berkomunikasi dengan debt collectornya, alangkah baiknya Anda minta dulu ID card mereka. Ya, karena ini persyaratan wajib gitu loh. Karena itu banyak juga sudah mulai berkeliaran kata-kata yang keluar, asumsi-asumsi dari konferensi pers yang keluar. Banyaknya debt collector abal-abal, atau kata mereka banyaknya debt collector atau pihak ketiga yang tidak diakui atau yang tidak jelas, yang mana lebih kepada ya seperti pemerasan aja gitu loh. Makanya penting hal pertama sebelum Anda berkomunikasi dengan debt collector, selagi arahnya untuk menagih hutang, coba dipertanyakan dulu tentang ID card mereka. Benar atau tidak mereka dari sebuah perusahaan lembaga pembiayaan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tolong teman-teman cek semuanya surat tugas mereka. Apakah surat tugas mereka sudah lengkap? Apakah benar mereka diberikan mandat atau kuasa oleh pelaku usaha jasa keuangan yang memerintahkan mereka untuk menjemput tagihan atas nama Anda? Ya, ini harus Anda catat teman-teman semuanya. Jangan Anda biarkan gitu loh. Harus Anda catat. Oke, sudah dua. Yang terakhir adalah sertifikat profesi di bidang penagihan. Ini penting. 3 hal wajib ini harus ditunjukkan debt collector ketika melakukan penagihan, dan teman-teman yang berkomunikasi langsung dengan debt collector harus meminta 3 hal ini. Kalau misalnya debt collector tidak mau menunjukkan atau tidak mau memperlihatkan 3 hal itu, terjadi argumentasi yang kuat dengan mereka, saya berharap teman-teman dengan tegas sampaikan kepada mereka, mohon maaf saya tidak bisa melanjutkan pembicaraan dengan Anda, silahkan Anda pergi dari rumah saya. Berani teman-teman semuanya, kita nggak bisa lagi membiarkan hal itu teman-teman. Kita nggak bisa membiarkan hal ini terus-terusan terjadi, dan kita nggak bisa membiarkan hal seperti ini harus berlangsung cukup lama dan mereka melakukan penindasan terhadap diri kita. Kalau misalnya mereka sudah menunjukkan, teman-teman semuanya, mereka sudah menunjukkan dari poin 1 sampai poin 3 tadi. Jangan lupa teman-teman semuanya, sebelum berkomunikasi dengan mereka,
alangkah baiknya didokumentasikan. Sampaikan sama mereka, ini mohon maaf, percakapan ini saya rekam. Tujuannya bukan untuk memviralkan Anda atau share kemana-mana, tapi ini lebih kepada bukti bagi saya, bukti pegangan saya. Kalau seandainya nanti terjadi pelanggaran, ini sebagai dokumentasi, bukti sekalian bahwa Anda melanggar aturan. Tapi selagi Anda masih SOP, ini hanya sebatas dokumentasi bahwa saya telah dikunjungi dan didatangi. Bisa teman-teman semua, ini harus kompak teman-teman, nggak bisa enggak. Oke, kita lanjut kepada penyebaran data dan intimidasi. Untuk yang kedua tentang penyebaran data atau menghubungi di luar Kondar. Tadi saya juga pertanyakan sama teman-teman semuanya, apakah Anda sudah mendapatkan penyebaran data ini? Mungkin teman-teman selalu bertanya sama saya, Bang, apakah pinjol akan melakukan penyebaran data di luar Kondar atau ke Kondar kita gitu loh. Saya kasih gambaran dulu ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah nggak asing dengan bahasa saya. Ketika teman-teman nonton saya live, saya jawab begini. Ketika Anda bertanya, saya jawabnya, sudah ada belum laporan dari orang sekitar Anda gitu. Maksud saya itu laporannya gini. Anda bertanya, apakah mereka menyebarkan data di luar Kondar? Oke. Di luar Kondar tersebut, yang tahu jenis Kondar ini kan cuma Anda. Waktu pengajuan, Anda diminta untuk memasukkan 2 nomor kontak darurat. Entah siapa yang Anda masukkan, saya tidak tahu. Apakah itu saudara atau orang tua, saya nggak tahu ya. Anda yang tahu di sana. Ketika Anda mengalami telat bayar atau tidak sesuai kesepakatan, melewati dari jatuh tempo yang ada nggak laporan dari orang di luar dari 2 nomor Kondar ini? Sejauh hal itu tidak ada, berarti mereka tidak menyebarkan data. Tapi kalau ada, itu real mereka melakukan penyebaran data. Apa yang harus kita lakukan? Kalau misalnya seperti itu, tiba-tiba ya, karena banyak juga dari pinjol-pinjol legal yang terkadang yang kita masukkan 2 kontak darurat, ketika kita telat bayar, kontak darurat kita menjadi 4 atau menjadi 6. Ya, itu teman-teman bisa simpan buktinya, catat nama aplikasinya, kompak juga untuk berhenti bayar. Ya, tidak sesuai lagi dengan aturan yang ada. Kalau kita masih membayar teman-teman semuanya, bayangin data Anda disebar, keluar dari kontak darurat Anda dipermalukan dan segala macam, dan Anda melakukan pembayaran. Ini bahaya. Bahayanya dari mana? Bahayanya kemungkinan besar ancaman seperti ini, cara-cara seperti ini akan dipakai terus-menerus oleh debt collector, untuk melakukan penagihan. Dan pada akhirnya penyebaran data tidak berhenti sampai di sini, melainkan dipakai sepanjang waktu karena mereka selalu berhasil. Makanya saya selalu tegaskan, kalau teman-teman mendapati ada pinjol yang melakukan penyebaran data, ya, di luar dari kontak darurat atau menyebarluaskan informasi pribadi mengenai hutang Anda, kompak, berhenti bayar, catat nama aplikasinya. Ya, itu yang selalu saya sampaikan. Mungkin kan terkadang kan membingungkan teman-teman tuh. Aduh, kok malah kayak gini Bang, kok malah dibalikan ke kami? Ya memang saya balikkan ke Anda gitu loh. Kalau Anda bertanya apakah dia menghubungi di luar Kondar, sejauh ini ada laporan nggak? Sejauh tidak ada yang melaporkan, berarti barang itu tidak ada. Tapi kalau ada yang melaporkan, berarti real mereka menyebarkan data gitu loh. Kayak gitu konsepnya teman-teman semuanya. Ya. Dan habis itu lagi, untuk sekelas dari kontak darurat. Kontak darurat menjadi sarana penagihan mereka juga. Cenderung pihak-pihak dari pelaku usaha jasa keuangan lebih mempunyai power atau kekuatan untuk mengadu domba kita dengan kontak darurat. Teman-teman harus memahami fungsi kontak darurat itu sebenarnya untuk apa. Ya, karena saya juga mengajak Anda ini untuk kompak, untuk tidak bayar kalau misalnya mereka melanggar dalam hal itu. Ya, coba teman-teman lihat di sebelah saya ini. Sepanjang kalimat ini, ada nggak disampaikan pinjol boleh melakukan penagihan kepada kontak darurat? Coba teman-teman dulu isi di dalam kolom komentar. Sepanjang kalimat ini ada. Ini tertuang dalam COJK nomor 19 tahun 2023. Yang mana kontak darurat bukan tempat untuk melakukan penagihan, tapi kontak darurat hanya dipergunakan ketika si debitur tidak bisa dihubungi. Cuman itu gunanya. Ketika si debitur tidak bisa dihubungi, maka pihak pinjol atau debt collector boleh menghubungi kontak darurat untuk menanyakan keberadaan si debitur.
Nggak ada kecuali dari hal itu, teman-teman. Hanya semata bertanya di mana Anda, kenapa nomornya tidak aktif, apakah dia masih ada di alamat. Kalaupun kontak darurat bertanya nantinya ada apa, pihak pinjol tidak boleh menjelaskan mengenai hutang-hutang yang ada. Ya, ini syaratnya. Oke, ini Anda bisa lihat. Dan habis itu, teman-teman, kalau misalnya kita temukan ada pinjol yang melakukan penagihan kepada nomor atau kontak darurat kita, emergency kontak, mereka terang-terangan melakukan penagihan, menyebutkan nama kita, menyebutkan nominal hutang kita, catat nama aplikasinya, berhenti membayar. Kata OJK itu adalah sebuah pelanggaran dan itu akan disanksi. Baik disanksi administratif ataupun sanksi sampai pencabutan izin. Kalau kita hanya menunggu dari otoritas jasa keuangan, ini prosesnya sangat lama. Prosesnya sangat pelan. Makanya penting juga kita yang mencari bukti, simpan buktinya, hentikan pembayarannya. Berpatok pada hal ini. Teman-teman semuanya, paham? Teman-temanku semuanya. Karena saya mau mengajak Anda, ini menjelang akhir tahun loh teman-teman. Ini nggak bisa kita anggap enteng, nggak bisa kita anggap simpel. Akhir tahun target harus tercapai. Penutupan buku harus selesai di sini gitu loh. Makanya tenaga penagih hutang sangat double diperuntukkan atau sangat double di sini dibutuhkan. Ya, penagih hutang sangat double. Peran penagih hutang menjelang akhir tahun sangat besar karena merekalah yang menjadi ujung tombak untuk pencapaian target dari sebuah pelaku usaha jasa keuangan. Kalau enggak, mereka bisa tutup buku nih di akhir tahun. Tutup buku dalam konsep bukan tutup buku semua tagihan terselesaikan, tidak. Tagihan banyak yang menumpuk, hutang tidak selesai. Ini yang terjadi, teman-temanku semuanya. Maka dari itu saya berharap buat teman-teman semuanya, tolong disimain video ini sampai habis, dipahami dan dipraktekkan. Oke, habis itu lagi teman-teman, yang paling terakhir adalah tentang ancaman dan mempermalukan. Ini masih banyak bergulir, ini masih banyak dipakai, dan ini masih banyak dipraktekkan oleh desk call dari pinjol melalui sarana pribadi, telepon, WhatsApp, dan email. Saya perhatikan juga, sampai detik ini saya membuat video, ternyata masih banyak teman-teman saya, mohon maaf banget, yang masih bodoh dalam hal ini. Kenapa saya bilangin bodoh? Anda tahu ini adalah sumber masalah. Anda tahu Anda menerima telepon, pemikiran Anda kacau. Anda mendapat WhatsApp, pemikiran Anda entah kemana-mana. Anda mendapatkan email, pemikiran Anda melalang buana. Tapi sayang, 1000 kali sayang teman-teman semuanya. Anda tahu penyebabnya, tapi Anda tidak mau mengatasi. Anda malah sibuk mengatasi akibatnya. Padahal penyebabnya karena Anda ditelepon. Penyebabnya karena Anda di WhatsApp. Penyebabnya karena Anda di email. Akibatnya yang selalu Anda cari. Apa akibatnya? Anda mendapatkan gini. Bang, benarkah DC akan datang ke rumah? Saya mendapatkan telepon. Bang, benarkah DC akan membawa saya ke jalur hukum? Saya mendapatkan WhatsApp. Bang, benarkah DC akan mengambil aset-aset saya? Saya mendapatkan email. Oke. Yang Anda pertanyakan, ini adalah akibatnya. Akibat dari apa? Penyebabnya dari telepon, WhatsApp, dan email. Kalau hanya akibatnya yang kita benahi, saya jawab, itu tidak mungkin. Itu tidak akan terjadi. Itu tidak berlaku misalnya. Oke. Seketika akibatnya tercover. Ya, pertanyaan-pertanyaan Anda tadi. Akibatnya tercover. Apakah akibat ini akan berhenti sampai di sini? Tidak. Akibat tidak akan berhenti karena penyebabnya tidak Anda atasi. Oke. Hari ini saya jawab, 3 hari ke depan Anda mendapatkan dengan hal yang sama, Anda akan bertanya dengan hal itu lagi. Nah, inilah yang mau saya tekankan buat teman-teman semuanya. Begitu Anda menonton saya, temui dan kenali apa penyebab sebenarnya. Bisa nggak penyebab ini untuk kita atasi buat ke depannya? Rasa saya kalau teman-teman semuanya kompak, penyebabnya bisa kita atasi, akibatnya pun tidak akan terjadi. Paham? Yang paham ketik paham, saya akan praktekkan. Ketik di dalam kolom komentar. Mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Anda sudah hadir di sini. Anda selalu mensupport. Mudah-mudahan channel Solusi Hutang makin berkembang dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.